Pernahkah kamu membayangkan bahwa dulu buku adalah benda yang sangat berharga dan langka? Ya, pada zaman dahulu, hanya orang-orang kaya dan terpelajar yang memiliki akses ke buku-buku. Buku dianggap sebagai harta karun pengetahuan yang tak ternilai harganya. Namun, tahukah kamu bahwa alih-alih menghormati, para sarjana abad pertengahan justru memiliki ketakutan yang aneh terhadap buku-buku mereka yang mahal? Ini mungkin terdengar mengejutkan, mengingat kita sekarang hidup di era di mana buku tersedia di mana-mana dan dapat diakses dengan mudah. Ketakutan ini memiliki nama khusus, bibliofobia. Tapi jangan salah, bibliofobia pada masa itu berbeda dengan bibliofobia yang kita kenal sekarang. Bibliofobia modern mengacu pada ketakutan irasional terhadap buku atau membaca. Sementara itu, bibliofobia pada abad pertengahan memiliki konteks yang jauh berbeda. Mengapa para sarjana ini takut pada buku mereka sendiri? Alasan utamanya adalah karena buku dianggap sebagai benda yang sangat sakral. Mereka percaya bahwa buku-buku ini mengandung ilmu pengetahuan yang dahsyat dan luar biasa. Bayangkan saja, di era di mana informasi tidak mudah didapat seperti sekarang, sebuah buku bisa menjadi sumber pengetahuan yang tak tergantikan. Para sarjana ini merasa takut tidak bisa memahami atau memperlakukan buku-buku tersebut dengan pantas. Mereka khawatir tidak mampu menghargai dan memanfaatkan pengetahuan yang terkandung di dalamnya dengan baik. Ini seperti merasa tidak layak memegang sebuah artefak berharga yang mengandung rahasia alam semesta. Selain itu, ada ketakutan yang sangat besar akan merusak buku-buku yang sangat berharga ini. Kamu harus tahu bahwa pada masa itu, proses pembuatan sebuah buku sangatlah rumit dan memakan waktu yang lama. Tidak ada mesin cetak atau komputer seperti sekarang. Setiap buku harus disalin dengan tangan, huruf demi huruf, halaman demi halaman. Bayangkan saja, untuk menyalin satu buku saja bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh para biarawan di biara-biara, yang dengan teliti dan sabar menyalin setiap kata. Mereka bahkan sering menambahkan ilustrasi indah yang dibuat dengan tangan, menjadikan setiap buku sebuah karya seni yang unik. Dengan proses yang sedemikian rumit dan memakan waktu, tidaklah mengherankan jika setiap buku dianggap sebagai harta yang tak ternilai. Merusak atau menghilangkan sebuah buku bisa berarti menghilangkan pengetahuan yang mungkin tidak bisa digantikan dalam waktu yang sangat lama. Ketakutan akan merusak buku ini begitu besar, sehingga menghasilkan praktik yang mungkin terdengar aneh bagi kita sekarang. Kamu tahu apa yang mereka lakukan? Mereka seringkali merantai buku-buku ke rak. Ya, kamu tidak salah baca. Buku-buku literally dirantai ke rak-rak perpustakaan. Praktik ini bukan hanya untuk mencegah pencurian, tapi juga untuk memastikan bahwa buku-buku ini tetap aman di tempatnya. Hanya orang-orang tertentu yang dianggap layak, yang diizinkan untuk membaca buku-buku ini. Biasanya, mereka adalah para sarjana, biarawan, atau orang-orang terpelajar yang dianggap mampu menghargai dan memahami isi buku dengan baik. Bayangkan situasinya. Kamu memasuki sebuah perpustakaan kuno dengan rak-rak tinggi penuh buku, tapi alih-alih bisa mengambil buku sesuka hati, kamu melihat setiap buku terikat dengan rantai ke raknya. Untuk membacanya, kamu harus mendapat izin khusus, dan bahkan mungkin harus membacanya tepat di tempat buku itu berada. Ini mungkin terdengar ekstrim bagi kita yang hidup di era di mana informasi begitu mudah diakses. Tapi coba bayangkan betapa berharganya pengetahuan pada masa itu. Setiap buku mungkin berisi informasi yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kehilangan atau merusak satu buku bisa berarti kehilangan pengetahuan yang mungkin tidak akan pernah bisa digantikan. Jadi, ketakutan akan buku pada masa lalu sebenarnya lebih condong pada rasa hormat yang berlebihan. Ini bukan ketakutan dalam arti negatif, melainkan kekhawatiran akan tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab untuk menjaga dan memahami ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam buku tersebut. Para sarjana ini sadar betul bahwa mereka memegang kunci ke dunia pengetahuan. Mereka merasa bertanggung jawab
tidak hanya untuk menjaga fisik buku, tapi juga untuk memastikan bahwa pengetahuan di dalamnya dipahami dan diteruskan dengan benar. Bayangkan perasaan seorang sarjana abad pertengahan ketika dia membuka sebuah buku langka. Tangannya mungkin gemetar. Bukan karena takut dalam arti yang kita pahami sekarang, tapi karena sadar akan nilai tak terhingga dari apa yang dia pegang. Setiap halaman mungkin berisi pengetahuan yang telah diwariskan selama berabad-abad, disalin dengan hati-hati oleh generasi-generasi sebelumnya. Rasa takut ini juga mencerminkan pandangan mereka terhadap ilmu pengetahuan secara umum. Pada masa itu, ilmu pengetahuan seringkali dianggap memiliki kekuatan magis atau spiritual. Membaca buku tidak hanya dilihat sebagai aktivitas intelektual, tapi juga sebagai semacam ritual suci. Ini menjelaskan mengapa banyak perpustakaan pada masa itu berada di dalam biara-biara atau institusi keagamaan. Buku-buku tidak hanya dilihat sebagai sumber informasi, tapi juga sebagai objek yang memiliki kekuatan spiritual. Membaca dan mempelajari isinya dianggap sebagai bentuk ibadah atau pencarian spiritual. Menariknya, sikap ini juga mempengaruhi cara buku-buku diproduksi dan disimpan. Proses penyalinan buku dianggap sebagai tugas suci. Para biarawan yang bertugas menyalin buku sering melakukannya dengan penuh pengabdian, menganggap pekerjaan mereka sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan dan ilmu pengetahuan. Perpustakaan-perpustakaan pada masa itu juga didesain dengan cara yang mencerminkan sikap ini. Mereka seringkali menjadi tempat yang sakral, dengan arsitektur yang megah dan atmosfer yang hikmat. Memasuki perpustakaan bisa terasa seperti memasuki tempat ibadah. Namun, penting untuk diingat bahwa sikap ini juga memiliki sisi negatifnya. Ketakutan dan penghormatan yang berlebihan terhadap buku bisa membatasi akses terhadap pengetahuan. Hanya segelintir orang yang dianggap layak yang bisa mengakses buku-buku ini. Sementara sebagian besar masyarakat tetap buta huruf dan tidak memiliki akses ke pengetahuan tertulis. Situasi ini mulai berubah dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Penemuan ini mengubah cara buku diproduksi dan didistribusikan. Tiba-tiba, buku bisa diproduksi dalam jumlah besar dengan waktu yang jauh lebih singkat. Perubahan ini secara perlahan mengubah persepsi masyarakat terhadap buku. Buku mulai dilihat lebih sebagai alat untuk menyebarkan pengetahuan daripada objek sakral yang harus dijaga dengan ketakutan. Meskipun demikian, rasa hormat terhadap buku dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya tetap bertahan. Jadi, ketika kita melihat kembali ke masa lalu dan menemukan bahwa para kutu buku zaman dulu ternyata takut pada buku, kita perlu memahami konteksnya. Ini bukan ketakutan dalam arti yang kita pahami sekarang, melainkan cerminan dari rasa hormat yang mendalam terhadap pengetahuan dan tanggung jawab untuk menjaganya. Cerita ini mengajarkan kita betapa berharganya pengetahuan dan betapa pentingnya akses terhadap informasi. Saat kita hidup di era di mana informasi begitu mudah didapat, mungkin ada baiknya kita sesekali mengingat bagaimana generasi-generasi sebelumnya menghargai dan menjaga pengetahuan dengan begitu mendalam. Meskipun kita tidak perlu lagi merantai buku-buku kita atau merasa takut untuk membacanya, kita bisa tetap mempertahankan rasa hormat terhadap pengetahuan dan keinginan untuk menjaga dan melestarikannya. Karena pada akhirnya, buku dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya adalah warisan berharga yang menghubungkan kita dengan masa lalu dan membuka jalan menuju masa depan.